Selamat datang di Mas Diksun Edu, ikhlas berbagi untuk negeri. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang siklus akuntansi perusahaan dagang untuk mata pelajaran ekonomi SMA MA kelas 12. Sebelum kita mempelajari video pembelajaran berikut ini, jangan lupa untuk tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk selalu mendapatkan update video pembelajaran terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, untuk akuntansi perusahaan dagang yang akan kita bahas dalam video pembelajaran berikut ini adalah yang pertama tentang pengertian perusahaan dagang, yang kedua ciri-ciri perusahaan dagang, yang ketiga akun-akun khusus yang nanti akan digunakan dalam perusahaan dagang, syarat penyerahan dan pembayaran, serta bukti-bukti transaksi. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengertian perusahaan dagang. Menurut istilahnya, atau dengan kata lain bahasanya, yaitu perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya adalah membeli barang dagangan dengan tujuan dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Jadi, yang dijual barang dagang tersebut tidak ada perubahan bentuk sama sekali. Berikutnya adalah ciri-ciri perusahaan dagang. Adapun ciri-ciri perusahaan dagang di sini antara lain, yang pertama, kegiatan utamanya adalah melakukan pembelian dan penjualan barang dagangan. Ciri yang kedua, barang yang diperdagangkan tidak ada perubahan bentuk. Ciri yang ketiga, pendapatan utamanya berasal dari penjualan barang dagangan. Yang keempat, perusahaan dagang adalah sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Dalam melakukan pelaporan akuntansi, maka seluruh akun-akun yang ada dalam perusahaan jasa nanti akan digunakan semuanya. Ditambah ada beberapa akun khusus yang dalam perusahaan jasa itu tidak ada, tapi dalam perusahaan dagang itu dimunculkan. Akun-akun khusus perusahaan dagang antara lain ada akun pembelian. Akun pembelian ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan, baik itu secara tunai ataupun secara kredit. Akun berikutnya adalah akun penjualan. Akun penjualan ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan, baik itu penjualan secara tunai ataupun penjualan secara kredit. Yang ketiga adalah akun retur penjualan dan pengurangan harga. Akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan barang yang dijual karena tidak sesuai dengan pesanan ataupun barang yang dijual itu rusak, sehingga pihak pembeli sesuai dengan perjanjian dengan pihak penjual akan mengembalikan barang tersebut. Nantinya akan dimasukkan ke dalam akun retur penjualan. Akun berikutnya adalah akun retur pembelian dan pengurangan harga. Akun ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang dagangan
yang dibeli karena tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Nah, akun ini bisa kita isikan daftar pengembalian barang yang rusak karena pihak pembeli atau perusahaan itu membeli barang, kemudian ada yang tidak sesuai ataupun rusak, maka harus dikembalikan untuk mengurangi resiko kerugian. Sehingga dengan adanya pengembalian barang, nanti akan kita masukkan ke dalam akun retur pembelian dan pengurangan harga. Akun berikutnya adalah akun utang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat pembelian barang atau aktiva lain secara kredit, baik itu termasuk peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Berikutnya ada akun piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan secara kredit, serta juga digunakan untuk penerimaan pelunasan utang dari pelanggan. Berikutnya adalah akun potongan pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Berikutnya adalah akun potongan penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Akun berikutnya adalah akun beban angkut pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran beban angkut pembelian. Berikutnya ada akun beban angkut penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat pembayaran beban angkut penjualan. Berikutnya ada akun potongan pembelian. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima oleh pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Berikutnya adalah akun potongan penjualan. Akun ini digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Akun khusus perusahaan dagang berikutnya adalah akun persediaan barang dagangan. Dalam akun persediaan barang ini tercatat jumlah persediaan barang dagangan suatu perusahaan. Akun berikutnya adalah akun harga pokok penjualan atau HPP. Akun ini akan tercatat harga pokok yang dijadikan standar oleh perusahaan untuk menentukan harga barang yang akan dijual. Berikutnya adalah akun beban pemasaran. Akun ini digunakan untuk mencatat seluruh beban yang dikeluarkan perusahaan untuk menjual dan mendistribusikan barang dagangan. Artinya, dalam beban pemasaran ini adalah beban-beban yang dikeluarkan untuk memperlancar distribusi barang dari penjual kepada pembeli. Akun berikutnya adalah akun beban administrasi dan umum. Akun ini digunakan untuk mencatat seluruh beban operasi kantor guna perencanaan dan pengendalian umum.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi perusahaan dagang, antara lain syarat penyerahan barang serta syarat pembayaran. Untuk syarat penyerahan barang ini menentukan pihak mana yang akan menanggung beban pengiriman barang dari gudang penjual ke gudang pembeli. Adapun syarat pembayaran adalah secara teknis, nanti pembayaran itu bisa dilakukan baik bisa tunai ataupun kredit. Syarat penyerahan barang dagangan. Yang pertama, terjadi kesepakatan antara penjual pembeli melakukan perdagangan dengan syarat franko gudang pembeli. Artinya, barang dagangan akan menjadi hak pembeli ketika sampai di gudang pembeli. Dengan kata lain, resiko pengiriman jadi tanggung jawab penjual. Artinya, jika terjadi sesuatu saat pengiriman barang dagangan dari penjual kepada pembeli, akan menjadi tanggung jawab penjual. Yang kedua, syarat penyerahan barang terjadi misalkan terjadi kesepakatan menggunakan franko gudang penjual. Artinya, barang akan menjadi hak milik pembeli saat keluar dari gudang penjual. Dengan kata lain, resiko pengiriman barang dagangan tersebut jadi tanggung jawab pembeli. Jika terjadi sesuatu hal ketika pada saat pengiriman barang, maka resiko harus ditanggung oleh pembeli. Syarat penyerahan berikutnya adalah pakai sistem free on board FOB shipping point ataupun FOB destination point. FOB shipping point itu artinya adalah pengiriman barang dagangan itu melalui kapal laut dan barang menjadi hak milik pembeli ketika barang tersebut sudah sampai di pelabuhan penjual. Dengan kata lain, resiko pengiriman barang dagangan tersebut menjadi tanggung jawab pembeli. Syarat penyerahan barang dagangan menggunakan FOB destination point. Artinya, pengiriman barang tersebut juga melalui kapal laut. Barang menjadi hak milik pembeli ketika barang dagangan tersebut sudah sampai di pelabuhan pembeli. Dengan kata lain, resiko pengiriman barang dagangan menjadi tanggung jawab penjual. Syarat penyerahan barang berikutnya menggunakan sistem Cost, Insurance, and Freight atau CIF. Artinya, penjual menanggung semua biaya angkut serta premi asuransi. Bisa diartikan, segala resiko dalam perjalanan oleh penjual dialihkan pada pihak ketiga, yakni pihak asuransi, dengan membayarkan premi sampai barang di atas kapal hingga pelabuhan tujuan pembeli tersebut. Tapi semuanya ini atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam transaksi perusahaan dagang adalah selain syarat penyerahan barang, ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu yang pertama adalah pembayaran secara tunai. Artinya, pembayaran dilakukan secara cash atau langsung. Yang kedua adalah pembayaran secara kredit. Artinya, pembayaran itu bisa dilakukan penundaan pembayaran. Ada beberapa contoh jenis pembayaran secara kredit
pada transaksi perusahaan dagang. Contoh yang pertama yaitu syaratnya pakai 2/10 N/30. Artinya jika transaksi tersebut dibayar dalam jangka waktu maksimal 10 hari akan mendapatkan potongan 2%. Dan batas akhir pembayaran 30 hari setelah tanggal faktur. Contoh syarat yang kedua adalah N/10 EOM atau end of month, akhir bulan. Artinya pembayaran harus sudah dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa potongan. Syarat berikutnya adalah EOM atau end of month. Artinya pembayaran harus sudah dilunasi pada akhir bulan. Berikutnya, dalam transaksi sebuah perusahaan memerlukan bukti-bukti transaksi sebelum melaporkan ke dalam pencatatan di sebuah laporan keuangan. Adapun bukti-bukti transaksi yang ada dalam perusahaan dagang antara lain ada bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini artinya adalah tanda bukti perusahaan telah menerima uang tunai. Bukti berikutnya adalah bukti kas keluar. Artinya bukti ini merupakan tanda bukti perusahaan telah mengeluarkan uang secara tunai. Bukti berikutnya yang bisa digunakan sebagai bukti transaksi adalah memo. Memo artinya bukti pencatatan antar bagian di lingkungan perusahaan. Jadi dalam perusahaan itu ada beberapa bagian, ada personalia, ada keuangan dan lain sebagainya. Jika melakukan sebuah transaksi bisa menggunakan memo. Berikutnya adalah bukti berupa faktur. Faktur ini artinya adalah bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Bukti berikutnya yang bisa digunakan sebagai bukti transaksi adalah kwitansi. Kwitansi ini maksudnya adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang telah ditandatangani oleh penerima uang. Bukti berikutnya adalah nota kontan. Nota kontan ini artinya adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Berikutnya adalah nota debit. Nota debit ini maksudnya adalah bukti perusahaan telah mengirim kembali barang yang sudah dibeli karena suatu hal, bisa karena rusak atau bisa karena tidak sesuai dengan pesanan, atau bisa dikatakan nota debit ini digunakan untuk transaksi yang ada hubungannya dengan retur pembelian. Bukti berikutnya adalah nota kredit. Nota kredit ini artinya adalah bukti perusahaan yang telah menerima kembali barang yang sudah dijual karena suatu hal. Artinya perusahaan telah menjual barang, tapi karena suatu hal oleh pembeli dikembalikan, mungkin karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Jadi nota kredit ini ada hubungannya dengan transaksi retur penjualan. Bukti yang berikutnya adalah bukti cek. Cek ini artinya adalah surat perintah kepada bank untuk mencairkan dana sesuai pihak yang tercantum dalam cek.
Kredit cek ini merupakan pembayaran juga, bisa dikatakan secara tunai. Demikian apa yang sudah bisa saya sampaikan, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.